Selamat datang di podcast KISP Talk Special Edition. Jadi KISP Talk ini merupakan program dari KISP yang fokus pada isu revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, yang mana kita akan mengupas isu-isu krusial seputar demokrasi, pemilu, dan partisipasi warga negara. Terkhusus pada episode kali ini kita akan membahas soal bagaimana inklusivitas dan perlindungan hak memilih bagi rekan-rekan kelompok minoritas, terutama teman-teman penyandang disabilitas, yang mana kita akan kontekstualisasikan dengan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Kita ditemani Bu Rani. Ibu Rani, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, selamat siang teman-teman KISP. Tak luar biasa ini KISP ini semakin jaya. Amin. Terima kasih Bu Rani atas kesempatan dan waktunya hadir di KISP Talk Special Edition ini. Sebagai perkenalan, Bu Rani ini merupakan aktivis HAM, teman-teman, bergerak di dunia isu-isu eh, hak asasi perempuan, difabel, dan sekaligus saat ini Bu Rani sedang menjabat sebagai anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jadi eh, tepat rasanya kami rasa untuk mengundang Bu Rani untuk membahas secara detail bagaimana inklusivitas itu terjadi di pemilu dan pilkada. Ibu Rani, hasil dari evaluasi KISP, Bu, masih Ya, banyak eh, hal-hal yang kami rasa belum inklusif di dalam pemilu dan pilkada. Misalnya TPS yang tidak aksesibel, seperti itu ada berundak, berpasir, berbatu, dan lain sebagainya. Kemudian juga kami beberapa kali ketemu dengan teman-teman difabel, misalnya dengan teman-teman sigap, teman-teman sabda, dan lain sebagainya yang memberikan apa masukan soal masih banyak teman-teman difabel yang belum terdaftar sebagai pemilih. Kemudian juga bagaimana stigma mereka di masyarakat yang dianggap masih negatif seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bu Rani, bagaimana evaluasi Ibu soal inklusivitas dalam pemilu dan pilkada, Bu? ya, terima kasih Mas Aska. Jadi soal bagaimana kemudian inklusivitas dan bagaimana negara memfasilitasi kebutuhan kawan-kawan kelompok minoritas, khususnya teman disabilitas, sampai hari ini memang masih banyak catatan. Tetapi kita harus mengapresiasi sudah banyak peningkatan. Iya, Ya, ada peningkatan, iya. Tetapi memang kemudian ada hal yang kemudian harus kita desakkan lagi, gitu ya. Harus kita tingkatkan lagi, terutama bagaimana eh, partisipasi ataupun ya peran serta teman-teman di situ itu di dalam setiap tahapan. Dan negara, teman-teman dalam hal ini penyelenggara pemilu khususnya, harus memberikan ruang itu seluas-luasnya pada teman-teman disabilitas, gitu ya. Mulai dari proses awal, bagaimana kemudian pendaftaran pemilih, itu harus dimulai betul, karena itu adalah dasar. Bagaimana kemudian teman-teman disabilitas ini bisa terfasilitasi haknya. Hak sebagai memilih. Kita masih bicara pada ruang memilih. Kan hak itu ada dua ya, memilih ya, dan dipilih. dipilih. Kita masih berkutat pada persoalan eh, memilih saja dulu. Dipilihnya masih jauh. Ya. Memilih saja masih banyak ruang yang kemudian harus kita maksimalkan. Tadi saya matur mulai dari bagaimana memastikan teman-teman disabilitas ini terdaftar dalam daftar pemilih sesuai dengan ragam disabilitasnya. Ya, nah karena kan catatannya itu sudah terdaftar, tapi tidak sesuai dengan ragam disabilitasnya, gitu ya. Sudah terdaftar, tapi tidak masuk pada pemilih yang non disabilitas DPT umum, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan sehingga menjadi penting di proses awal bagaimana kemudian memastikan pantarleh kita mampu menemukan seluruh pemilih itu dengan tepat. Itu yang penting. Nah, di satu sisi inilah kemudian kita harus sama-sama maksimalkan memberi apa namanya ya pemahaman pada pantarlih kita bahwa ini penting, ini dasar ini harus terselesaikan. Baru pada tahap-tahap selanjutnya memastikan soal akses informasi, diseminasi informasi itu harus sampai kepada mereka, gitu ya. Eh, Cara menggunakan hak pilih, bagaimana ketika dia datang, termasuk apa yang akan dia pilih gitu ya. Nah, itu juga kompleks di situ Mas Aksa. Termasuk bagaimana kita menyiapkan penyelenggara pemilu kita di tingkat TPS mampu melayani mereka sesuai dengan ragam disabilitasnya.
Itu PR-nya salah duanya di situ. Lainnya masih banyak. Bagaimana dan mewujudkan pemilu akses di situ banyak kendalanya gitu ya. Ya, tetapi pemilu akses itu harus kita upayakan betul karena disitulah tadi sudah masuk DPT. Begitu informasi sudah didesain aksesibel. Tapi begitu pada hari H datang ke TPS, TPS-nya belum akses, ya juga sama saja. Gitu. Artinya itu harus simultan dilakukan terus gitu. Oke, Bu. Terkait dengan hak memilih seperti itu, Bu. Kita memang kita bisa membagi ke dalam dua dua hak seperti itu, Bu, memilih dan Hmm. dipilih. Kalau dalam konteks hak memilih, Bu, kita tahu bahwa eh, kalau kita melihat Pilpres, eh, pemilihan presiden disediakan misalnya alat untuk mencoblos seperti itu ya, Bu ya. Ada Template gitu braille, ya. ya, template braille seperti itu. Nah, tapi apakah Bu memungkinkan untuk konteks pileg seperti itu, Bu? Apakah itu menjadi tantangan baru untuk penyelenggara atau mungkin entah pilegnya yang dirubah jadi tertutup atau seperti apa, Bu, melihat inklusivitas ya, Bu, kita melihat inklusivitas Hmm. seperti itu, Bu. Kalau menurut saya eh, soal alat bantu gitu ya. Nah, yang dalam ini kita diskusi, kita bicara soal bagi teman-teman netra Ya, gitu ya. Untuk template braille itu ya harus semua surat suara ada ya. Nah, tinggal bagaimana pembagian kewenangannya. ya, Misalnya karena yang kan kemarin presiden itu ada langsung dari pusat ya, karena kan sama nih, jadi ya, mudah ya, dan semua menggunakan hak pilih. Tetapi kalau DPR RI, kemudian DPRD provinsi sama kota kabupaten kan masing-masing wilayah beda. Nah, tinggal dibagi kewenangannya saja. Misalnya tingkat KPU provinsi diwajibkan mencetak alat bantu template braille ini untuk pemilihan provinsi, misalnya sama RI, misalnya ya, kota kabupaten yang untuk eh, tingkat kota kabupaten. Dulu kita pernah melakukan itu di pemilu 2014 di Kota Yogyakarta ada template untuk DPRD Kota Yogyakarta. kota. Kemudian KPU DIY membuat template untuk DPRD provinsi. Itu terobosan yang pernah kita lakukan dan alhamdulillah membantu teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian ke depan harus ditingkatkan di satu sisi sebagai penyelenggara pemilu. Di sisi lain, di kelompok masyarakat sipil harus juga ngecek dan memastikan bahwa teman-teman netra itu juga mampu membaca braille. Oke. Temuan kami 2014 ternyata banyak yang kemudian teman-teman netra juga yang belum bisa membaca braille. Ini Hmm. juga menjadi evaluasi kita Ya, di tingkat gerakan gitu ya, bahwa ternyata masih ada loh kawan-kawan yang belum bisa membaca. Kalau kemudian petugas kami yang tidak atau belum tahu cara menggunakan itu PR di tingkat kami, gitu kan ya. PR di tingkat kami tentu memastikan penyelenggara pemilu pada ujung tombak kita KPPS mampu memberikan apa namanya pemahaman cara menggunakannya itu begini loh. Nah, itu. Jadi itu terus berlangsung dan proses itu harapan saya itu ya menjadi lebih baik gitu. Dan itu jadi evaluasi bagi kita. Oh ini yang bolong, maka harus disumbal di sini gitu. oke. Berarti juga harus saling bersinergi seperti ya, Bu, antara penyelenggara pemilu dan juga teman-teman NGO, terutama untuk bagi teman-teman difabel seperti itu. Iya. Nah, eh, kalau misalnya Ibu yang saya rasa sudah lama di isu-isu HAM seperti itu, Bu, apakah juga ada kesulitan untuk pemilu apa namanya, pemilu proporsional terbuka, terutama dalam hal konteks template Braille ya, Bu ya. Tadi Ibu bilang bahwa di 2014 sempat sempat memberikan terobosan seperti itu untuk menyediakan template Braille. Itu apakah itu juga menjadi tantangan tersendiri, Bu, dibandingkan dengan misalnya proporsional tertutup seperti itu, Bu, yang cuma milih partai seperti itu? Kalau menurut saya tentu harapan kami tentu bagaimana rakyat memilih langsung ya. Ya. Memilih langsung dengan prosedur terbuka hari ini. Nah, hambatan-hambatan tadi sebenarnya kan bisa kita selesaikan. Kita bisa urai di mana toh hambatannya gitu ya. Tetapi yang tidak kalah penting juga selain tadi di penyelenggara pemilu, tantangan terbesar juga ada di masyarakat gitu ya. Bagaimana kemudian kesadaran teman-teman karena teman-teman disabilitas itu kan bisa dibilang dia ada yang tidak mandiri. Sehingga pelibatan keluarga itu menjadi sangat penting ya. Dari mulai proses tahapan awal soal pendaftaran pemilih, keterlibatan keluarga menjadi sangat penting. Karena apa? Untuk mengidentifikasi, untuk memastikan teman disabilitas
masuk dalam DPT itu juga atas izin keluarga kan. Ya, betul. Banyak. Karena gini, banyak temuan teman-teman yang kemudian justru keluarga yang tidak mau Yang gitu ya menghalangi ketika dia seperti itu ya, Bu. memilih ya malu gitu ya ketika ya Ya. nggak usah dimasukkan DPT itu dia juga punya nggak punya KTP misalnya. Kalau di Hmm. DIY insya Allah itu relatif kecil ya, tapi Ya. di luar daerah itu saya menemui masih banyak begitu ya. Orang dengan keluarga disabilitas malu memiliki keluarga disabilitas. Dan ini jadi PR. Bagaimana kemudian negara dan teman-teman semuanya memastikan bahwa ini bagian dari hak. Maka Hmm. ya haknya termasuk dia memperoleh KTP sehingga dia tahu bahwa ini sudah usianya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih gitu ya. Di samping itu juga ketika ada petugas yang melakukan proses pendaftaran ya dibuka kemudian dijelaskan betul akan kebutuhannya gitu ya. Karena sekali lagi menurut saya ketika kita mampu mengidentifikasi kebutuhan teman-teman dia masuk pada kelompok yang benar, maka penyalahgunaan kan harus tahu kebutuhannya. Oh, sekian nih apa namanya braille atau Braille. template Ya. bantu itu sebenarnya hanya sekian misalnya dari seluruh teman netra. Kemudian eh, ketika di TPS gitu ya eh, untuk teman tuli misalnya petugas kami itu kan harus tahu berapa pemilih tuli di TPS itu. Ya. Saya selalu menekankan begitu agar dia tahu berapa orang yang kemudian harus dia cek harus dia bantu berapa yang daksa. Itu tuh teman-teman TPS harus tahu sehingga ini jadi ketugasan penting bagi kita gitu untuk mempunyai data pilah di masing-masing TPS gitu ya. Sehingga hambatan-hambatan atau tantangan tadi bisa terselesaikan dan itu bertahap karena perspektif gitu ya. Oke. Dan negara tadi dibagi bisa kalau misalnya ada anggapan bahwa ketika seluruh seluruh TPS disediakan template padahal tidak semua TPS ada netranya kan Ya, begitu. betul. Nah, dengan data pilah yang tepat, maka tidak akan ada yang namanya template tidak di TPS yang tidak ada netranya dan ada templatenya. Ketika data itu valid, maka itu tidak akan terjadi. Sehingga tadi orang bilang pembodosan menjadi sangat kecil. Gitu. Karena itu eh, cara kita untuk memfasilitasi. Sedangkan di ini apa sih kebutuhannya TPS ini? Oh, ada berapa sekian yang daksa. Oh, berarti apa namanya? Kalau TPS akses menurut saya wajib ya, Ya. karena semua ragam membutuhkan Ya. untuk Termasuk TPS. lansia ya, Bu ya. Nah, termasuk lansia dalam hal ini itu kalau TPS akses menurut saya itu wajib karena semua membutuhkan. Bahkan perempuan juga membutuhkan, tidak hanya tidak disabilitas, lansia, gitu. Tapi semua untuk aksesibilitas TPS itu membutuhkan semua pemilih. Dan wajib seperti itu ya, Bu ya. Kalau menurut saya itu wajib. Wajib. Tinggal kemudian bagaimana kita bisa bersiasat Hmm. pada daerah-daerah tertentu yang memang dia kesulitan. Gitu ya, Oke. kita bersiasat seperti apa? Itu entah memilih tempat yang eh, pinjam tempat orang yang lebih luas, atau kemudian ada dragbat dan sebagainya. Atau siasatnya seperti apa? Itu yang kemudian harus kita pastikan. Dan harus difikirkan seperti itu ya, Bu ya. Betul, itu hal yang kemudian menurut saya TPS itu udah wajib. Wajib ya. Baik Bu, secara problematis kita sudah banyak membahas soal aksesibilitas TPS, kemudian juga stigma dan lain sebagainya. Tapi Ibu, kalau melihat regulasi yang ada, kira-kira eh, apa yang perlu kita perbaiki bersama seperti itu untuk menjamin hak pilih, terutama mungkin untuk menciptakan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Apakah misalnya Bu, dalam konteks kita tahu di PKPU sudah ada sebetulnya misalnya PKPU tentang TPS, kemudian juga PKPU tentang kampanye. Tapi apakah hal-hal teknis tersebut juga perlu disampaikan di dalam undang-undang yang rencananya akan direvisi kalau di Prolegnas masuk 2025 seperti itu Bu ya? Itu kira-kira seperti apa Bu? Ya, menurut saya di undang-undang perlu dicantumkan soal pentingnya aksesibilitas. Kalau secara teknis bagaimana itu terwujudkan bisa di Juknis, PKPU dan Juknis. Tetapi di undang-undang bahwa harus aksesibilitas kemudian mengakomodasi kelompok melindungi karena hari ini ya tentu saja orang dengan disabilitas itu kan bukan kemudian sesuatu yang seperti dulu ya. Maksudnya hari ini siapa saja bisa menjadi disabilitas. Ya, Betul. kita tahulah
apa namanya ragam penyakit hari ini. Mau masih muda stroke, Banyak. oke jadi disabilitas kan. Disabilitas kan tidak hanya orang yang kemudian lahir dengan hari ini tadi, sehingga kebutuhan itu menjadi penting dan apa melindungi hak mereka untuk tetap bisa mengambil itu menurut saya. Oke, berarti tetap harus ada penekanan di undang-undang seperti itu Bu, tentang inklusivitas dan aksesibilitas bahkan akomodasi. Tapi dalam Betul, konteks itu biar 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 jadi ketika kita mendesakkan itu tidak hanya seolah-olah menjadi kepentingan kami kelompok eh, pegiat disabilitas saja yang selalu teriak-teriak soal aksesibilitas, aksesibilitas seperti itu ya. soal teriak-teriak soal bagaimana kamu berbagi peran perspektifmu. Seolah menjadi kepentingan kita saja gitu. Nah, tapi ketika itu masuk dalam undang-undang perintah negara, Dan itu ya mau sudah nggak sudah mau harus dilakukan ya Bu ya. harus dilakukan. Walaupun kita tahu ya Bu ada Convention on Rights of Person with Ya, Disability seperti itu ya. Dan itu sebetulnya harusnya konvensi itu juga diturunkan ke dalam undang-undang yang ada seperti itu, baik itu undang-undang pemilu betul. maupun undang-undang pilkada seperti itu Bu ya. Ya, apalagi kita juga sudah punya selain selain kita sudah meratifikasi Ya, beberapa apa namanya kesepakatan internasional, internasional. kita juga sudah ada undang-undang tentang Ya, perlindungan disabilitas. Nah, ya, itu yang kemudian juga harus diperhatikan ya Bu ya. diterapkan, disinkronisasi dengan soal demokrasi. Itu masuk, itu kan bagian dari hak dasar. Iya betul. Dan di undang-undang bagi penyandang disabilitas juga sudah jelas soal hak berpendapat, kemudian hak berdemokrasi bagi teman-teman Betul. disabilitas ya Bu ya. Ya, Oke J. Bu. Tapi kalau ini Bu, dalam konteks hak dipilih mungkin ya. Nah, ini Hmm. yang masih menjadi nalar liar saya seperti itu Bu. Apakah juga teman-teman kelompok minoritas lain seperti itu, baik itu disabilitas, masyarakat adat seperti itu, apakah juga eh, ya bisa untuk diakomodir seperti perempuan misalnya 30% kuota perempuan. Itu menurut Ibu sebagai aktivis HAM seperti apa Bu? Kalau bicara tentang bagaimana hak, itu bagian dari afirmasi, ya kan? Itu bagian dari afirmasi. Tapi ada PR yang jauh lebih harus kita lakukan soal perspektif dulu. Jadi perspektif baik dari teman-teman eh, penyelenggara negara dalam hal ini bagaimana keperpihakan dia terhadap teman-teman disabilitas. Di sisi lain juga bagaimana kemudian apa namanya peningkatan kapasitas, pemberian ruang yang seluas-luasnya, kemudian juga peningkatan soal partisipasi bagi teman disabilitas juga jadi sangat PR tersendiri bagi saya gitu. Saya tidak mau misalnya begini, teman-teman disabilitas itu kan kita harus sadar ya bahwa negara dalam hal ini memberikan ruang yang lebih banyak pada teman-teman disabilitas kan belum lama. Ya, Nah ini kan gap antara teman disabilitas dan non disabilitas itu kan jauh banget. jauh. Ini dikejar dulu dengan pendidikannya. Itulah kemudian dia mampu untuk ya apa namanya berjuang untuk kelompoknya gitu ya. Meskipun tentu saja sudah banyak kawan-kawan disabilitas yang hebat gitu Ya, ya. Tetapi kalau bicara dari sisi jumlah kan masih sedikit, masih banyak kawan-kawan disabilitas yang membutuhkan itu. Tapi apapun itu menurut saya penting bagi teman-teman disabilitas untuk mencoba atau menjadi orang yang dipilih. Nah, untuk menjadi orang yang dipilih ini kan kanalisasinya atau ruangnya ada di partai politik. ya betul. Hmm. Bagaimana kemudian partai politik punya perspektif gender dan disabilitas? Ini juga masih PR kan, Ya, gitu ya. di Nah, undang-undang partai politik juga nggak ada Bu. betul. Makanya ini kan masih jadi PR. Artinya ketika di ruang-ruang ini teman-teman sudah diakui, gitu ya, otomatis orang akan memilih. Karena kami tuh nggak mau juga karena justru teman-teman mau maju menjadi memilih calon legislatif misalnya, karena perspektif masyarakat dan kita itu belum selesai, justru malah nyuruh sewu mendapatkan stereotip, mendapatkan hina itu yang kemudian akan meruntuhkan semangat teman-teman disabilitas, gitu ya. Itu juga harus yang kita pikirkan. Artinya eh,
orang yang kemudian mau masuk ke sana itu kan ya pasti saya yakin teman-teman yang dia mampu secara semuanya ya kan kita tahu betul bagaimana syarat untuk apa menjadi memilih dan jadi menurut saya itu juga jadi persoalan. Artinya persoalan itu kompleks. Tapi begitu kesadaran memilih teman disabilitas sudah bagus, kemudian negara memberikan fasilitas aksesibilitas terjadi, lah itu pasti akan sendirinya teman-teman bergerak untuk memilih itu pasti akan terpikirkan ke sana. Meskipun saya juga sepakat ketika hari ini kita mencoba mendukung gitu ya teman-teman untuk masuk ke ranah publik, ranah politik gitu ya, dengan kemudian menjadi calon legislatif. Itu juga saya mendukung kalau ada teman-teman yang gitu-gitu. Masuk mungkin Tapi untuk sampai penyelenggara pemilu kuota, juga ya Bu ya. ya, tapi untuk sampai kuota, kayaknya kita harus diskusi panjang dulu, gitu ya, Lebih lebih panjang lebih dulu. dalam Karena karena persoalan teman-teman di sana itu kompleks ya. Ya, kompleks. gitu. Nah, kembali mungkin Bu, Ibu Rani ini kan kami rasa paket komplit seperti itu ya. Seorang aktivis HAM juga penyelenggara pemilu. Artinya Ibu di satu sisi juga memahami eh, quotes and quotes tuntutan dari hak teman-teman difabel, tapi di satu sisi Ibu paham teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada, terutama mungkin soal anggaran, kemudian juga soal teknis lain sebagainya. Nah, kira-kira dari keterbatasan yang ada di penyelenggara, kemudian juga tuntutan hak, kira-kira apa Bu yang perlu menjadi solusi ke depan bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Bu? Ya, tentu terkait dengan kalau dari sisi anggaran kan insya Allah tercukupi ya, sudah tercukupi. Tapi tinggal tadi bagaimana kemudian penyelenggara punya perspektif disabilitas sehingga mampu menelurkan atau membuat aktivitas program yang itu outputnya adalah bagaimana peningkatan partisipasi. Itu yang benar menjadi penting sehingga dan saya harus apresiasi hari ini sudah ada perubahan peningkatan ya misalnya soal di DPT kita profil DPT kita kan sudah berubah nih dari Ya, 2019 kemarin ya 19 ya. apa namanya disabilitas sudah ada itu menurut saya peningkatan yang luar biasa sehingga itu tidak hanya dipajang nah ada tapi harus menjadi pemikiran bagi penyelenggara pemilu untuk aku harus ngapain dengan Ya, jumlah pemilih disabilitas begini segini itu yang kemudian harus kita pikirkan dan kalau menurut saya yang harus dimulai dari penyelenggara pemilu adalah bagaimana kemudian ketika dia masuk menjadi penyelenggara pemilu itu perspektif gender dan disabilitas harus ditanamkan harus dicek betul. harus dicek betul seperti itu Bu ya. Selain integritas ya Bu ya. Nah, Ya, selain integritas gitu. Karena itu juga berhubungan kan. ya, Nah, bagaimana dia punya perspektif. Nah, pasti integritasnya akan bagus. Karena dia mikirnya tidak untuk diri sendiri, tapi betul. untuk kelompok, untuk orang, untuk Termasuk kelompok nilai gitu. minoritas seperti itu Bu ya. Iya. Nah, Jadi, mungkin terakhir Bu, kira-kira harapan Ibu dan juga rekomendasi dari revisi Undang-Undang Pemilu seperti itu. Apa yang Ibu harapkan dari rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada Bu? kalau harapan saya tentu di di soal bukan kemudian untuk di aksesibilitas itu memang kemudian pemilu itu sebaiknya memang dipisah ya biar kemudian itu saya mengalami sebagai penyelenggara pemilu ya. Ketika kalau dicampur itu tadi yang kita pikirkan kan banyak. Sehingga tadi yang kemudian kecil-kecil itu haknya masyarakat itu jadi aduh gitu ya. Nah, tetapi kalau itu terpisah misalnya pemilu nasional sendiri dengan selisih berapa bulan dan ada pemilu di tingkat Lokal. daerah itu kita lebih maksimal penyelenggara pemilu untuk memastikan melayani hak-hak teman-teman disabilitas khususnya gitu ya. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan waktu yang kemudian oh ini tapi ketika itu ada jedanya oh kita fokus nih kayak misalnya pilkada kemarin Ya, di pilkada kan kita jauh lebih fokus di teman-teman kota kabupaten DIY lebih fokus untuk menggarap dalam tanda petik memastikan teman-teman di sana itu lebih lebih fokus inovasinya jauh lebih banyak gitu karena tadi yang kemudian di persoalan atau kemudian yang harus kita tangani kan tidak begitu banyak gitu. Itu yang ya, kemudian menjadi harapan kami itu dan tentu perlindungan terhadap kelompok minoritas itu di dalam undang-undang mohon sangat diperhatikan termasuk tadi menekankan soal aksesibilitas, partisipasi atau pelibatan kelompok minoritas di semua tahapan itu harus ada ya harus tersebut seperti itu ya harus Bu. tersebut karena kalau tidak tersebut itu
Ya, kayak misalnya gini, saya memberi contoh pada kelompok minoritas yang lain, perempuan. Ya. Memperhatikan perempuan kan gitu ya, Hmm. memperhatikan anggota, misalnya anggota PPK, PPS atau KB, memperhatikan kelompok perempuan. Hanya memperhatikan saja, tidak ada kemudian nah, itu memperhatikan saja banyak yang kemudian kita ini banyak ternyata kita tidak bisa menutup mata ya, banyak Ya, laki-laki kan, masih banyak ya, laki-laki yang kemudian betul. dalam beberapa daerah tidak ada perempuan. Nah, ketika itu tidak, tetapi harus ada unsur misalnya, itu Misalnya keterlibatan seperti itu, atau keterlibatan, harus ada unsur keterlibatan gitu. Nah, perempuan dan disabilitas misalnya seperti itu, Bu. itu ya penting. Nah, maka kemudian biar kita di bawah itu ketika melakukan satu inovasi itu menjadi oh ada dasar hukum, tidak hanya Hmm. memperhatikan. Gitu. Begitu juga mau memfasilitasi teman kelompok disabilitas. Gitu. Ada tantangan di kami gitu ya ketika waktu itu kita mengumpulkan ada pertanyaan dari PPK. Berarti nanti kalau ada disabilitas daftar diterima Bu. Loh, apa yang menjadi persoalan kamu ketika kamu tidak mau menerima disabilitas? Kan belum tentu keterima. Dia daftar diterima dulu. Ya. Nah, itu baru mau mendaftar Baru loh. mau daftar ya. Gitu. Nah, artinya saya semakin sadar bahwa PR saya bagaimana memastikan perspektif gender disabilitas itu masih penting, masih tinggi, Bang. Oke, Dan itu baik. harus terus-menerus dilakukan loh. Sehingga Ya. orang kalau bilang misalnya soal saya itu di DIY, kalau misalnya ada orang disabilitas pasti orang lihatnya ke saya. Karena saya pasti akan ngomong, memperhatikan sampai pembangunan gedung DIY, KPU DIY hari ini, misalnya soal aksesibilitas selalu saya sampaikan itu. Nggak lelah-lelahnya, karena tadi tantangan saya di situ ya harus cerewet dalam hal ini, termasuk bagaimana mendesakkan. Sehingga kami dengan teman-teman PK disabilitas mau membuat peta jalan. Hmm. Peta jalan soal partisipasi kelompok disabilitas di pemilu 2029 nanti. Hari ini tuh posisinya teman-teman di mana toh? Ya. Sehingga kita akan membuat tahapan-tahapan itu menjadi tepat dan nanti intervensinya juga menjadi tepat gitu buat teman-teman disabilitas di DIY bersama dengan teman-teman pegiat disabilitas. Itu yang sudah kami diskusikan dan tinggal ketemu kapan gitu. Menarik, menarik, Bu. Jadi bukan hanya quotes and quotes menjelang pemilu ya, Bu. Kita harus juga Ya, memetakan dan kira-kira apa namanya mengumpulkan apa saja evaluasi dari penyelenggaraan hmm, pemilu 2024 dan 2019 kemarin. Nah, ini juga menjadi PR mungkin ya, Bu, bagi teman-teman di DPR seperti itu yang juga harus melibatkan kelompok minoritas dalam pembahasan RUU seperti itu, Bu ya. Jangan sampai betul. kita fokus soal ya terbuka tertutup kayak gitu, tapi ternyata Iya, teknis yang paling dalam soal hak pemberian apa pelaksanaan hak bagi kelompok minoritas itu justru terabaikan seperti itu. betul. Itu yang dan jadi jangan kemudian kita larut dalam soal tadi tertutup terbuka daerah pusat, tapi esensi dari pemilih hak dasar pemilih ini juga harus diperhatikan. Yang di situ ada kelompok minoritas yang selama ini masih terkendala soal akses informasi. Gitu. Akses informasi juga penting ya, Bu ya. Jadi ini PR bukan cuma untuk penyelenggara pemilu Komisi 2 tapi juga untuk Kominfo, kemudian juga bagaimana kita bisa memastikan informasi itu sampai kepada teman-teman kelompok minoritas. Betul. Deh. Baik, terima kasih Bu Rani atas evaluasi yang diberikan oleh Bu Rani soal bagaimana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada juga hubungannya dengan inklusivitas dan perlindungan hak bagi teman-teman kelompok minoritas, terutama dalam hal ini kebanyakan kita bahas soal disabilitas. Ibu, nanti video ini akan kami tayangkan di seluruh media sosial. Kalau Ibu berkenan ada komentar misalnya dari teman-teman bisa nimbrung di bawah ya Bu ya. Bisa Oke, siap. juga. Deh. Terima kasih banyak Bu Rani atas kesempatannya. Sampai bertemu di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aska dan teman-teman. Sukses terus buat teman Kak YSP.